Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nama Karimah dengan NIM H05120106 akan membawakan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Residual Bootstrap pada Spatial Autoregressive Moving Average Studi Kasus Jumlah Balita 0-59 bulan Gizi Buruk di Sulawesi Selatan tahun 2021. Dengan pembimbing utama saya, Bapak Siswanto SSI MSI. Adapun buku pembahasan yang akan saya bawakan dalam penelitian kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Untuk pendahuluan akan diawali dengan latar belakang. Regresi spasial adalah salah satu metode regresi yang digunakan untuk melihat hubungan spasial pada suatu data. Ada dua macam keterikatan antar suatu objek atau pengaruh spasial yaitu autokorelasi dan heterogenitas. Suatu kemiripan antar lokasi yang berdekatan disebut dengan autokorelasi, sedangkan suatu kondisi saat variabel memiliki pengaruh yang berbeda-beda atau bervariasi antar wilayah disebut dengan heterogenitas. Seiring dengan perkembangan regresi spasial berkembang salah satu metode regresi spasial lain yaitu Spatial Autoregressive Moving Average atau biasa disebut dengan SARMA. SARMA adalah salah satu metode regresi spasial yang digunakan dengan asumsi bahwa ada pengaruh spasial pada spatial lag di variabel prediktor dan spatial lag pada residual. Salah satu kesulitan yang muncul dalam melakukan pemodelan regresi spasial yaitu ukuran sampel yang kecil. Ukuran sampel yang kecil atau terbatas menghasilkan estimasi yang kurang baik. Solusi yang umum digunakan dalam mengatasi masalah terbatasnya sampel dalam pemodelan regresi spasial yaitu dengan menerapkan metode resampling. Metode resampling yang umumnya digunakan yaitu metode residual bootstrap. Metode residual bootstrap adalah salah satu metode yang melibatkan simulasi data dengan melakukan resampling pada residual yang diperoleh dari model analisis regresi. Dari residual yang dihasilkan oleh regresi spasial, yaitu dalam hal ini itu SARMA, akan direplikasi kembali dan diestimasikan dengan pemodelan SARMA bootstrap. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dari Fikrani dan Riva yang melakukan pemodelan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat dengan metode SARMA. Mono dan kawan-kawan tahun 2020 melakukan pemodelan IPM Jawa Tengah menggunakan regresi linear Belanda dengan pendekatan residual bootstrap. Dan yang terakhir yaitu Rusmasari dan kawan-kawan tahun 2012 yang melakukan pemodelan fertilitas di Lampung menggunakan SAR dengan pendekatan residual bootstrap. Kasus yang akan dibawakan dalam penelitian kali ini yaitu kasus gizi buruk. Food and Agriculture Organization atau yang biasa disebut dengan FAO mencatat bahwa pada tahun 2021 Indonesia memiliki jumlah penduduk kurang gizi tertinggi di kawasan Asia Tenggara sebanyak 13,7 juta yang mencakup 6,5% dari populasi negara. Berdasarkan Riskesdas tahun 2018, prevalensi gizi buruk di Sulawesi Selatan berkisar 10%. Saat ini, jumlah anak balita gizi buruk di Sulawesi Selatan mencapai lebih dari 41.000 balita. Maka dari itu, akan dilakukan pemodelan SARMA dengan pendekatan residual bootstrap pada data gizi buruk di Sulawesi Selatan pada tahun 2021. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu satu, bagaimana pemodelan regresi spasial SARMA dengan pendekatan residual bootstrap. Kedua, variabel apa saja yang berdampak signifikan terhadap kasus jumlah balita 0-59 gizi buruk di Sulawesi Selatan. Batasan masalah dalam penelitian kali ini yaitu matriks pembobot spasial yang digunakan adalah matriks pembobot K nearest neighbor dengan jarak Euclidean. Dan kedua yaitu data studi kasus yang digunakan sebanyak 24 data kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan tahun 2021. Tujuan penelitian ini yaitu satu, melakukan pemodelan SARMA dengan pendekatan residual bootstrap. Kedua, mengidentifikasi variabel-variabel yang berdampak signifikan terhadap jumlah kasus balita 0-59 bulan gizi buruk di Sulawesi Selatan. Manfaat penelitian ini yaitu satu, menambah wawasan keilmuan mengenai model spasial dengan jumlah pengamatan yang kecil. Dua, mengkaji faktor penyebab kasus balita 0-59 bulan gizi buruk di Sulawesi Selatan sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu model regresi spasial, spatial autoregressive moving average, matriks pembobot spasial, identifikasi efek spasial, uji asumsi regresi, bootstrap, pemilihan model terbaik, dan yang terakhir yaitu gizi buruk.
Metodologi penelitian, pertama data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari profil kesehatan Sulawesi Selatan 2022 dan Sulawesi Selatan dalam angka 2022. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel dependennya yaitu jumlah kasus balita gizi buruk, dan variabel independennya untuk X1 persentase penduduk miskin, X2 kepadatan penduduk, X3 umur harapan hidup, X4 rasio tenaga kerja kesehatan, X5 persentase rumah tanpa air bersih, dan X6 persentase merokok pada penduduk usia lebih dari 15 tahun. Metode analisis atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu pertama, melakukan eksplorasi data, yang kedua, menghitung matriks pembobot dengan metode KNN, tiga, mengidentifikasi efek dependensi spasial, empat, mengestimasi parameter SARMA, lima, melakukan uji asumsi regresi pada model SARMA, enam, menghitung nilai residual dari model SARMA, dan yang ketujuh yaitu melakukan resampling bootstrap menggunakan nilai residual SARMA. Selanjutnya, 8, nilai Y bootstrap akan diestimasi dengan parameter SARMA bootstrap, lalu melakukan pemilihan model terbaik, dan yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dan interpretasi model terbaik. Adapun daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian kali ini dapat dilihat di slide berikut. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.